Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Oke, semua masih sehat-sehat? Sehat. Semua masih sehat-sehat? Semua hadir? Hadir. Hadir. Oke, kita pada pagi hari ini semua berkumpul di sini masih sehat-sehat. Jadi kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Silakan salah satu teman, Jian, pimpin kita dalam berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jian sudah pimpin kita dalam doa bersama untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Salam PPK. Salam. Cerdas, Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Oke, ulangi lagi, lebih semangat. Anak-anak harus lebih semangat ya. Masih pagi harus lebih semangat. Ulangi. Ya. Salam PPK. Salam. Cerdas, Berkarakter. Menyenangkan. Luar biasa. Oke, anak-anak masih semangat semua? Masih. Pagi ini ya, oke, masih semangat semua ya. Pagi ini kita akan sama-sama mengikuti pembelajaran matematika. Ya, kita akan mempelajari materi min dan modus. Materi apa? Min dan modus. Ya. Jadi materi min dan modus hari ini kita akan pelajari bersama. Nanti setelah selesai pembelajaran itu, anak-anak itu harus mampu ya menentukan min dari sekumpulan data. Jadi tujuan pelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama adalah menentukan min dari sekumpulan data. Kemudian yang kedua, menentukan modus dari sekumpulan data. Dan yang ketiga, membandingkan min dan modus. Dan yang keempat, menerapkan min dan modus. Jadi ada 4 tujuan yang semua anak harus dapat setelah pelajaran kita berakhir nanti. Bisa semua? Bisa. Bisa semua? Selesai pembelajaran, anak-anak itu semua bisa menentukan min, bisa menentukan modus, kemudian bisa membandingkan min dan modus, dan menerapkan min dan modus. Oke, sekarang Bapak Guru ada siapkan sebuah gambar, sebuah diagram. Ya, anak-anak bisa lihat semuanya? Bisa lihat semuanya? Bisa. Bisa? Bisa lihat semuanya? Bisa. Oke, ini gambar apa? Diagram garis rupiah. Oke, Jian melihatnya ini adalah diagram garis. Novi, Diagram garis. kemudian kalian. Diagram. Oke, lihat di sini. Ini adalah diagram garis ya, yang menyatakan tentang kurs rupiah. Yang menyatakan tentang kurs rupiah. Kurs rupiah itu, kurs itu artinya perbandingan mata uang. Dari kurs artinya perbandingan mata uang. Di sini kurs antara rupiah dan dolar. Dolar itu mata uang kita. Ulangi, dolar itu mata uang Amerika. Dolar mata uang negara mana? Amerika. Sedangkan negara kita mata uangnya adalah rupiah. Oke, kita lihat perbandingannya. Pak Guru tempel dulu. Pak Guru tempel gambar ini supaya nanti kita lihat satu-satu. Kalau gambar yang di papan ini, yang Pak Guru tempel ini kurang jelas, bisa anak-anak maju untuk melihatnya, melihat langsung. Oke, baik. Semua kita perhatikan gambar ini. Jadi di sini adalah diagram garis. Cara membaca diagram garis,
Cara membaca diagram garis, kita lihat yang pertama keterangan di bawah ini, yang garis mendatar ini. Oh, garis mendatar ini adalah keterangan yang menunjukkan hari-hari. Ya. Dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Kemudian keterangan yang di garis vertikal atau garis lurus ini, itu adalah menyatakan frekuensi atau banyaknya. Jadi besarnya nilai tukar rupiah terhadap dolar itu dinyatakan di sebelah kanan atau sebelah garis tegak lurus. Pada hari Senin, nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar 11.500. Bisa baca? Pada hari Selasa, nilai tukar rupiah terhadap dolar 12.000. Begitu seterusnya. Nah, jadi setelah kita melihat dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, semua nilai pada hari Senin sampai hari Minggu itu kita jumlahkan, lalu dibagi untuk mendapat min. Untuk mendapat min atau untuk mendapat apa? Rata-rata. Untuk mendapat min atau untuk mendapat apa? Rata-rata. Oke, jadi kita sekarang yang pertama kita akan mempelajari tentang min. Tentang apa? Min. Jadi min, ya, tulisannya mean dibaca min, atau nama lainnya adalah rata-rata atau rata. Jadi min nama lainnya apa? Rata-rata atau rata. Oke. Min atau rata itu diperoleh dengan cara jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi semua data yang ada kita jumlahkan. Semuanya dijumlahkan. Setelah itu kita hitung ada berapa data. Ada berapa data, baru dibagi sebanyak data itu. Contoh, misalnya kamu 3 ini sedang mengikuti ujian, ya. Misalnya Jian mengikuti ujian dengan nilainya 86. Kemudian Novi hasil ujiannya nilai 78. Kemudian Karen nilai ujiannya adalah 75. Sekarang kita bisa menentukan min atau rata-rata dari hasil ulangan ketiga anak ini. Caranya, ketiga nilai ini semuanya kita jumlahkan. Ya, jadi kita tinggal jumlahkan saja. Kita jumlahkan, kemudian kita hitung. Di sini ada berapa data? Oh, ternyata ada 3. Berarti bagi 3. Ya. Oke, semua cakar di situ, cepat, cakar. 86 tambah 78 tambah 75, dicakar, ayo. 86 tambah 78 tambah 75, hasilnya berapa? Dibagi 3. Oke, 86 tambah 78 tambah 75 dapat berapa? Dapat berapa? Novi 239. Bagus. Dapat berapa Novi? 239. Jian dapat berapa ini? 239 juga. Karen? Dapat 239. Oke, berarti ketiga data ini kita jumlahkan, dapatnya 239. 239 dibagi 3. 239 dibagi 3. Cakar biasa, buat pembagian. Ayo cepat, semangat kerjanya. Cakar ini 239 bagi 3. Ya, buat pembagian biasa. 239 dibagi 3. 2 bagi 3 tidak bisa. 23 bagi 3. 23 bagi 3. Oke, Jian 7. Bagus. 7 kali 3. Novi 21. Oke, mantap. Kemudian dikurangi 3 kurang 1 2. Oke, bagus. 2 tidak bisa bagi 3. Turunkan 9. 29 bagi 3 sama dengan 8. Oke, mantap. 8 kali 3 24.
29 kurang 24, 5. 5 tidak bisa bagi 3 karena lebih kecil toh. Ya. Nah, tidak ada yang diturunkan, maka kita tambah 0 di sini, koma di hasil. 50 bagi 3 sama dengan berapa? 50 bagi 3. Ulangi. Di sini 5 bagi 3 bisa ya. Oke, 5 bagi 3 bisa. 5 bagi 3 berapa? 1. 5 bagi 3 berapa? 1. 1 kali 3 3. 3. Oke, 5 kurang 3 2. Oke, semua bisa jawab ya. Semangat. Cakarnya jangan terlalu harus menjawab supaya kita sama-sama, supaya bisa Pak Guru tahu di langkah mana yang anak-anak tidak mengerti, bisa Pak Guru penjelasan ulang. Ya toh? Jadi Pak Guru tanya sambil anak-anak menjawab supaya ketika jawaban anak yang kurang tepat, Pak Guru langsung perbaikinya, atau mungkin ada teman yang bisa langsung memperbaikinya. Oke. Jadi 20 bagi 3 sama dengan 6. Jadi nilai rata-ratanya sama dengan 78,16. Ya. 78,16. Bisa mengerti? Ulangi, Pak Guru penjelasan ulang ya. Jadi min atau rata-rata diperoleh dengan cara jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jadi ini yang tadi contoh pertama yang digambar ini ya. Bagaimana kurs rupiah tadi kita bisa mendapatkan rata-ratanya dari seminggu kurs rupiah terhadap dolar kan, kurs berarti dia naik turun. Kadang ini lihat di sini diagram garis tadi ini dia naik, kemudian dia turun lagi, naik begitu, dia naik turun ya kurs rupiah terhadap mata uang dolar. Oke, kita lihat kembali ke contoh kedua. Ini contoh kedua. Jadi untuk menentukan min, semua data yang ada ini kita jumlahkan. Kemudian kita hitung. Ini datanya ada berapa? Oh, datanya ada 3, berarti dibagi 3. Bisa? Jadi sama dengan 239 bagi 3 sama dengan 78,16. Jadi min dari data di atas sama dengan berapa? 78,16. Ya. Bisa semua? Bisa. Oke. Sekarang semua lihat ini buku, nanti Pak Guru bagikan buku ini supaya kita lihat buku di halaman 123. Lihat buku ujian, cepat dibuka halaman 123. Ya, buku halaman 123. Sudah lihat semua halaman 123? Sudah. Nah, oke. Itu di halaman 123 itu ada penjelasan awal, kemudian ada langsung masuk contoh. Lihat baik-baik di contohnya. Contoh yang ada di halaman 123 itu kalau ada yang di langkah-langkah tertentunya masih membuat kamu bingung atau merasa belum paham, bisa ditanyakan ya di halaman 123. Oke, dilihat dulu ya, dibacakan baik-baik, kemudian lihat contohnya. Lihat contohnya, di situ ada min dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk data tunggal, dalam bentuk diagram lingkaran, dalam bentuk tabel. Semuanya diperhatikan baik-baik. Kemudian lihat contohnya. Lihat contoh. Semua sudah jelas dengan itu materi halaman 123, 124, dan 125 jelas? Jian jelas? Jelas. Semua contoh dan langkah-langkah penyelesaian jelas? Jelas. Oke, berarti sekarang anak-anak coba kerjakan di halaman 126 nomor 2. Di halaman 126 nomor 2.
Ya, halaman 126 nomor 2. Ini yang dikerjakan ya. Coba kerjakan. Sekarang Bapak Guru kasih waktu 2 menit. Ya. Bapak Guru kasih waktu untuk anak-anak kerja 2 menit. Kalau ada kesulitan langsung ditanyakan ya. Ada kesulitan di mana? Ditanyakan. Silakan kerja, semangat terus ya. Tidak boleh sambil menghayal, tidak boleh sambil ganggu teman. Tadi pagi-pagi kan bilang semua semangat, Pak Guru tanya semangat, semua semangat. Jadi harus kerja juga semangat. Ada yang sudah selesai? Sudah? Oke, masih lanjut, silakan. Dikerjakan dulu. Oke, bagus. Langkah pertama sudah betul. Oke, jadi semua data yang ada itu dijumlahkan ya. Dijumlahkan saja dulu. Habis itu baru hitung ada berapa data. Jadi sekarang itu langkah pertama dijumlahkan saja dulu semuanya. Oke, langkah pertama. Ya, langkah pertama sudah betul. Dijumlahkan, bagus. Oke, semua sudah menjumlahkan, dapatnya 38, bagus. Sekarang hitung, ada berapa data? Ada berapa? 5. Ada berapa? 5 data. Berarti jumlah seluruh datanya 38. Banyaknya data ada 5. Berarti untuk menentukan min adalah 38 per 5. Oke, siapa yang bisa maju kerjakan di papan? Jian bisa, Karel bisa, oke, Novi maju kerjakan di papan. Oke, hasil dikerjakan itu, nanti teman Karel, Jian itu nanti Pak Guru periksa. Sekarang kita lihat bersama hasil yang sudah didapat oleh Novi, dan Novi mencoba untuk menuliskan di papan supaya kita lihat sama-sama. Novi sabar dulu. Novi kalau bisa tulisannya kasih besar ya. Tulis di sini saja supaya teman-teman bisa lihatnya. Tulisannya agak besar. Kasih besar saja ya. Supaya di Bapak Guru dan teman-teman bisa lihat semua. Karel sudah? Oke, nanti kita cocokkan dengan jawabannya Novi ya. Jian juga sudah selesai? Oke, baik. Kita lihat sama-sama hasil yang didapat oleh Novi, dan Novi mencoba mengerjakannya supaya kita semua lihat. Kita tepuk salut untuk Novi ya. Kita tepuk salut untuk Novi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Kita lihat hasil pekerjaan Novi. Sama-sama lihat di sini. Ya, soalnya tadi di halaman 126, dari 5 kali mengikuti ulangan matematika, Anton memperoleh nilai sebagai berikut. Ya, ini nilai Anton ya, dia 5 kali mengikuti ujian. Ujian pertama nilainya 7, ujian kedua nilainya 7, ujian ketiga nilainya 8, ujian keempat nilainya 7, dan ujian kelima nilainya 9. Ya. Kemudian pertanyaannya, tentukan min
dari data di atas. Oke, bagaimana kita bisa menentukan min? Maka caranya seperti yang sudah dijawab oleh Novi ya. Semua data atau semua hasil ulangan yang diperoleh Anton itu kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. Oke, kita sama-sama. Berapa 7 tambah 7? 14. 14. Berapa 14 tambah 8? 22. Berapa 22 tambah 7? 29. 29 tambah 9? 38. Mantap sekali, anak-anak penjumlahan lancar. Bagus. Jadi 38. Jumlah seluruh datanya adalah 38. Kemudian kita lihat, ada berapa kali Anton mengikuti ujian? Ada berapa kali? 5 kali. Jadi jumlah semua data 38 per atau dibagi ya. Dibagi banyaknya data yaitu 5. Jadi hasil semua penjumlahan ini, hasil data yang diperoleh Anton itu semuanya dijumlahkan, dibagi banyaknya data sehingga sama dengan 38 dibagi 5. 38 dibagi 5 sama dengan 7,6. Oke, ini hasil kerja Novi. Kalau Jian juga berapa hasil akhirnya? 7,6 juga. Bagus. Karel hasil akhirnya berapa? 76,5. Berarti Karel masih salah ya. Nanti Karel coba lihat, nanti Pak Guru periksa ulang dulu di langkah-langkah mana yang Karel sampai dapat 75 itu. Bisa lihat kembali Karel? Coba lihat dulu. Coba Karel lihat dia punya pekerjaan sambil Pak Guru tunjuk ini ya. 7 tambah 7 tambah 8 tambah 7 tambah 9, betul? Oke, betul. Bagi 5, betul? Nah, terus berarti Karel keliru di pembagian ya. Sehingga dapatnya 75. Jadi 38 bagi 5, 38 bagi 5 sama dengan 7,6. Oke, bisa mengerti cara menentukan min? Bisa? Oke, jadi sampai di sini cara menentukan min ini. Apakah ada anak-anak yang masih merasa belum terlalu jelas pemahaman penjelasan Pak Guru atau mungkin ingin bertanya? Nah, Jian ingin bertanya. Oke, silakan Jian. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan min? Oke, bagus. Bagaimana cara menentukan min dari sekumpulan data? Ingat, min itu ya kita tentukan setelah semua data yang ada dijumlahkan. Lalu kita hitung ada berapa data, baru kita bagi sebanyak data itu. Jadi ulangi, tadi Jian tanya bagaimana cara menentukan min. Jadi cara menentukan min adalah dengan menjumlahkan seluruh data yang ada, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Sudah mengerti Jian? Oke, Novi mengerti? Oke, jadi ingat, min itu bisa disajikan, ingat, dari data, deretan data, bisa juga dari diagram yang ada kita menentukan min, bisa juga dari tabel ya. Jadi dari diagram batang yang ada juga kita bisa menentukan min seperti contoh tadi. Bisa juga dari diagram lingkaran, bisa juga dari diagram garis, bisa juga dari tabel. Jadi dari tabel yang ada, dari diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran yang ada, itu juga kita bisa menentukan minnya. Ya. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa mengerti semua? Bisa. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjutkan ke modus. Masuk ke materi modus. Ya. Sebelumnya Bapak ingin menunjukkan tabel nilai hasil ulangan dari 10 anak. Ya. Ini tabel hasil ulangan matematika 10 anak. Bisa baca tabel ini, Jian? Coba dibaca. Tabel ini anak pertama nilainya berapa? 75. 75. Novi?
80. 85. Oke, Pak Guru tempel saja supaya nanti sebentar anak-anak bisa lihat sama-sama. Oke, anak-anak perhatikan di sini. Ini adalah tabel nilai ulangan matematika. Ya, kalian perhatikan. Ini adalah tabel ulangan nilai matematika dari 10 anak. Kita baca sama-sama tabel ini. Anak pertama, Anton, berapa nilainya? 75. Anak kedua, Brigita, nilainya? 80. Anak ketiga, Dika, berapa nilainya? 85. Anak keempat, Emilia. 80. Anak kelima, Jian, nilainya berapa? 85. Anak keenam, Modok, nilainya? 75. Anak ketujuh, Yohana, nilainya? 80. Anak keempat, anak kedelapan, 90. 90. Anak ke-9, Yosefa, berapa nilainya? 70. Dan anak yang ke-10, Sakaria, berapa nilainya? 80. 80. Dari 10 anak yang nilainya ada pada tabel ini, kita lihat sama-sama. Kita urutkan dulu. Kita urutkan nilai dari yang terkecil. Yang nilai terkecil adalah berapa? 75. Kita lihat sama-sama. Nilai yang paling kecil 75. Setelah 75, nilai berapa? Oh, nilai yang paling kecil bukan 75. Coba teliti lagi. Teliti data ini. Yang paling kecil adalah 70. Jadi bukan 75 ya. Oke, kita ulangi. Berdasarkan tabel yang ada, nilai terkecilnya adalah 70. Kemudian 75, kemudian berapa? 80. Oke, bagus. 80. Kemudian 85. Yang paling besar atau paling tinggi? 90. Oke, kita lihat dari 10 anak yang mengikuti ulangan tersebut, nilai terendah adalah 70. Nilai tertinggi adalah 90. Oke. Nilai 70, ada berapa anak yang memperoleh nilai 70? Kita kembali ke tabel. Kita lihat di tabel sini, nilai 70 ada berapa anak? 1. Hanya 1 anak. Sama-sama lihat kembali di tabel. Lihat kembali di tabel. Nilai 75, ada berapa anak yang memperoleh nilai 75? Hitung dari atas ya. Lihat dari atas sampai ke bawah di tabel ini. 2. Ada berapa anak? Dua. Oke, 2 anak yang memperoleh nilai 75. Nilai 80. Kita lihat kembali di tabel. Nilai 80. Ada berapa anak yang memperoleh nilai 80? 3. Oke, ada 3, ada 4. Kita lihat sama-sama. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti nilai 80 dari 10 anak yang memperoleh nilai 80 ada berapa anak? 4 anak. Kita lanjut. Nilai 85 ada berapa anak yang memperolehnya? 2. 2. Ya, Dika dan Jian. Berarti ada 2. Kemudian nilai 90. Kembali lihat tabel baik-baik. Ada berapa anak yang memperoleh nilai 90? 1. Oke. Nah, sekarang kita mau tentukan modus. Modus adalah data yang muncul paling banyak. Modus adalah apa? Data yang muncul paling banyak. Oke, kita lihat di sini. 70. Ada berapa anak? 1. 1. 75. 2. 80. 4. 85. 2. 90. 1.
maka modus data ini adalah 80. Modus data ini adalah berapa? 80. Karena 80 yang paling banyak. Sudah mengerti? Sudah. Nah, modus itu artinya data yang muncul paling banyak atau data yang frekuensinya paling tinggi. Nah, pada contoh ini nilai yang muncul paling banyak adalah 80. Karena 80 sendiri yang muncul 4 kali ya. Yang lain hanya muncul 1 kali, muncul 2 kali. Karena 80 yang muncul paling banyak, maka 80 ini adalah modus dari data ini. Bisa mengerti? Bisa. Ulangi, jadi modus dari data ini adalah berapa? 80. Oke, semua sudah mengerti? Sudah. Sudah. Novi belum? Kalian? Sudah. Oke, Novi mungkin ada pertanyaan. Novi belum bisa masih ada kesulitan di mana atau masih kurang paham. Silakan Novi, silakan bertanya. Bagaimana cara untuk menentukan modus? Bagaimana cara untuk menentukan modus? Oke, untuk menentukan modus, ya, sama-sama perhatikan. Untuk menentukan modus, kita lihat pada kumpulan data itu. Misalnya dari penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, kita mulai dengan untuk menentukan modus dari tabel. Untuk menentukan modus dari tabel, kita lihat ini kolom-kolom yang ada, kemudian kita tambahkan di sini ada setiap data yang muncul. Setiap data yang muncul kita kasih tanda satu garis lurus ini, seperti ini. Nah, misalnya ini 75 muncul satu, kita tanda di sini, seperti tadi awal itu ya. Kemudian 80 ada muncul di data, kita taruh di sini satu garis lurus lagi. Begitu seterusnya sampai selesai. Nanti kita lihat di sini, yang paling banyak, ya, itu namanya modus. Jadi modus itu artinya data yang muncul paling banyak. Bisa mengerti? Bisa. Nah, kemudian kalau modus muncul di diagram batang, atau mungkin datanya disajikan dalam bentuk diagram batang, kita diminta untuk menentukan modus, maka itu kita langsung lihat saja. Pada gambar itu digambarkan dengan batang yang paling tinggi. Ya, batang yang paling tinggi itu adalah modus. Ya, jadi kalau pada diagram batang, berarti batang yang digambarkan paling tinggi itu adalah modus. Kalau pada diagram lingkaran, ketika lingkaran itu dibagi-bagi atau juring-juring, maka bagian lingkaran yang paling besar itulah modus. Bisa mengerti? Bisa. Jadi kita bisa menentukan modus dari sekumpulan data yang disajikan dalam bentuk tabel, sekumpulan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram apa? Lingkaran. Dari situ ya kita bisa menentukan modus. Yang pertama, kalau data dari diagram batang, modusnya adalah pada tampilan diagram batang yang batangnya paling tinggi. Bisa mengerti? Bisa. Kemudian pada diagram lingkaran, modusnya adalah ketika diagram lingkaran itu kita perhatikan baik-baik, lingkaran itu dibagi-bagi atas juring-juring berdasarkan data yang ada. Data yang ketika dibagi lingkaran memiliki juring yang paling besar, itulah modus. Bisa mengerti? Bisa. Oke, baik. Semua sudah mengerti. Sekarang saatnya kita mengerjakan LKPD. LKPD ini kita kerja dalam kelompok. Jadi anak-anak sekarang bisa duduk dalam kelompok. Silakan Zian bergabung di tengah, Karen bergabung supaya bisa mengerjakan LKPD berikut yang Bapak akan bagikan. Ini dari kerjanya dalam kelompok ya. Kerja dalam kelompok, nanti kerja yang
tapi ikut langkah-langkah yang sudah ada ini ya. Ikut langkah-langkah yang sudah ada ini. Oke, Novi yang juru tulisnya. Ingat Karen, ingat Jian juga harus diskusi bersama ya. Diskusi bersama baru bisa menjawabnya. Jadi ingat harus ikut langkah-langkah yang ada ini. Yang pertama, jadi ini ada 4 langkah. Kerjakan ikut ini ya. Harus berdiskusi. Jangan Novi tulis, Novi yang punya ide sendiri. Jian juga harus menyampaikan idenya. Kamu 3 berdiskusi, baru Novi menuliskannya. Nanti kemudian Novi mempresentasikan atau membacanya di depan. Bisa? Bisa kerja dalam kelompok? Bisa. Oke, masih tetap semangat toh? Masih tetap semangat? Masih. Oke, silakan dikerjakan. Harus berdiskusi ya. Jangan hanya satu orang saja. Ini harus cakar. Misalnya supaya jangan buang-buang waktu terlalu lama. Nah, misalnya langsung Karel kerja nomor 1 ini. Jian nomor 2. Ya. Ini tentukan modus dari data berikut. Jadi ini tentukan modus. Nah, modus kan tadi artinya data yang muncul paling banyak. Jadi tinggal lihat saja dari sekumpulan data. Ini ada 15 data. Ada 15 data ini harus digunakan seperti yang tadi Pak Guru kasih contoh di papan itu. Bisa? Kemudian tinggal tentukan sudah. Yang muncul paling banyak itu adalah modus. Jadi ingat supaya jangan buang-buang waktu. Oke, silakan berbagi. Misalnya ini Karel nomor 1, Jian nomor 2, Novi nomor 3 gitu ya. Kalau ada petunjuk di sini yang kurang jelas ditanyakan ya. Oke, silakan kerja. Silakan dikerjakan dulu. Ada kesulitan tanya ya. Ada kesulitan ditanyakan. Oke, masih bisa kerja 10 menit ya. Ini diagram batangnya. Lihat baik-baik. Tadi Pak Guru bilang apa? Batang yang paling tinggi adalah modus. Ya, digambarkan ya. Pada diagram batang itu, perhatikan baik-baik. Jangan terlalu tegang ya, santai-santai, tetapi tidak boleh bermain. Bisa toh? Dikerjakan ya. Bisa sambil diskusi, jangan terlalu diam-diam saja. Bisa tanya, oh misalnya ini kenapa hasilnya 75 misalnya di contoh ini 75 didapat dari mana? Bisa tanya teman, bisa juga tanya di Bapak Guru. Ya, jadi bisa sambil bertanya. Ada kesulitan ditanyakan ya. Sambil ini sambil kerja LKPD, silakan anak-anak itu coba maju satu-satu untuk melihat tadi yang di sini ada gambar, ada contoh banyak ya. Ada contoh-contoh tentang diagram garis untuk menentukan modus, untuk menentukan min, kemudian ada lagi tabel. Oke, silakan maju Jian. Teman-teman yang lain sambil kerja, nanti coba lihat di sini. Jian coba maju melihat ini supaya Pak Guru tunjukkan supaya teman-teman yang lain kerja. Oke, Jian maju. Lihat di sini. Ini diagram garis. Nah, diagram garis ini untuk menentukan min. Oke, lihat baik-baik. Di gambarnya jelas, Jian? Jelas. Kemudian ini adalah tabel. Tabel di sini ada untuk membandingkan ya. Untuk membandingkan. Jadi ada 2 tabel. Di antara 2 tabel ini
tabel tentang penghasilan setiap keluarga dalam 1 bulan. Ada 2 tabel. Kemudian nanti kita bisa tentukan di antara 2 desa ini desa A, desa B yang penghasilan per bulannya setelah didapatkan min, nah manakah yang penghasilannya di atas rata-rata, maka bisa dikatakan sebagai berpenghasilan atau memiliki kemampuan ekonomi yang cukup layak. Oke, bisa lihat Jian? Bisa. Oke, kemudian ini ada diagram garis. Tadi diagram batang, kemudian ada tabel, dan ini adalah diagram garis yang merupakan kurs rupiah. Ya, ini pada garis mendatar ini keterangan ya, keterangan yang menyatakan hari. Jadi dalam 1 minggu ada mulai dari Senin, Selasa, Rabu. Oke, Jian bisa mengerti? Bisa. Oke, sekarang Jian kembali ke kelompok. Jian kembali ke kelompok. Silakan Novi. Silakan Novi untuk melihat contoh-contoh dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, data yang disajikan dalam bentuk diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel. Oke, Pak Guru tadi sudah jelaskan ke teman Jian. Ini juga sama. Ini diagram garis. Diagram garis ini kita harus lihat di buku keterangan. Keterangan di bawah ini menyatakan nama data itu, dan keterangan yang di sini yang garis tegak lurus ini menyatakan frekuensi atau banyaknya data. Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Ini adalah tabel. Tabel ini, oke, cara membaca tabel juga seperti ini. Ini nama desa, penghasilannya dibacakan. Jadi misalnya penghasilan ini untuk membandingkan ya, membandingkan modus dan min. Oke, kalau ada kesulitan di sini tanya ya. Oh, jelas ya. Oke, sudah jelas. Oke, baik Novi, kembali ke dalam kelompok, lanjut kerjakan. Kembali ke dalam kelompok, lanjut kerjakan. Sudah sampai nomor berapa? Karel sudah sampai nomor berapa? Oke, Karel nomor 2 sudah selesai. Sudah kasih Novi kan, Novi yang juru tulis toh, supaya Novi yang menuliskan hasil kelompok. Oke, ini hasil kerja yang Karel sudah selesai ini. Novi rangkum ya. Supaya nanti sebentar bisa dibacakan atau dipresentasikan sebagai hasil kerja kelompok. Jian cakar nomor berapa? Ini yang menentukan min. Berarti harus jumlah semua ya. Harus dijumlahkan semua. Data itu satu persatu dijumlahkan. Kemudian hitung ada berapa data. Baru dibagi sebanyak data itu. Bisa? Oke, dilanjutkan. Kalau sudah selesai nanti angkat tangan, Pak, kami sudah selesai ya. Supaya salah satu dari anggota kelompok itu maju melaporkan. Silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai, kita bisa presentasi sudah. Ya, masih tetap semangat ya anak-anak? Masih semangat? Masih. Oke, mantap. Ada kesulitan langsung ditanyakan ya, supaya kerja itu langsung benar, jangan kerja ulang-ulang. Oh, ini hasilnya. Oh, sudah selesai. Sudah? Sudah. Oke. Hasil pengerjaan LKPD dalam kelompok.
Oke. Berarti Novi bisa maju bacakan ini. Ya. Oke, silakan Novi maju membacakan untuk kita semua. Jawaban modus data tersebut adalah sebenarnya 68 karena 68 yang muncul paling banyak. Oke, mungkin Pak Guru jelaskan lagi. Jadi soal yang ada di LKPD itu tentukan modus dari data berikut. Jadi ada 15 data, kemudian diminta untuk menentukan modus. Ulangi Novi, jawaban nomor 1. Modus data tersebut adalah sama dengan 68 karena 68 yang muncul paling banyak. Oke, dari 15 data yang ada, ternyata 68 yang muncul paling banyak. Maka 68 itu adalah modus dari data tersebut. Oke, bagus sekali. Lanjut, nomor 2. Cara menentukan min yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya. data. Oke, Pak Guru baca ulang pertanyaannya. Bagaimana cara menentukan min? Ya, tadi Novi menjawabnya apa? Silakan Novi mengulang kembali. Jawabannya adalah Cara menentukan min yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Oke. Jadi cara untuk menentukan min adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Oke, lanjut nomor 3. Nomor 3 itu adalah modus, ya. Modus di mana modus itu ditentukan dari diagram batang yang ada. Ini diagram batang ini, ya. Kemudian kamu menentukan modus dari diagram batang yang ada di soal tersebut. Silakan Novi lanjut menjawabnya. Modus dari data di atas yaitu sama dengan bela diri. Karena bela diri yang paling banyak dipilih anak berdasarkan data di atas. Oke, tadi ada diagram batang. Dari diagram batang itu diagram batang yang menunjukkan tentang kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh 25 anak. Ada yang mengikuti kegiatan drama, ada 4 anak. Yang mengikuti musik, ada 6 anak. Yang mengikuti tari, ekstra tari, ada 3 anak. Ekstrakurikuler bela diri, ada 8 anak. Dan ekstrakurikuler renang, ada 4 anak. Dari diagram tersebut, ya, berdasarkan hasil diskusi kelompok Novi, Jian, dan Karel, menentukan modusnya adalah bela diri. Karena bela diri yang paling banyak diikuti oleh siswa. Berdasarkan tabel tersebut. Lanjut nomor 4. Min dari data di atas sama dengan 68 tambah 80 tambah 74 tambah 86 tambah 82 dibagi 5 sama dengan 390 dibagi 5 sama dengan 78. Jadi min data di atas sama dengan 78. Oke, kita tepuk salut untuk Novi. Novi duduk dulu, kembali ke tempat. Oke, kita tepuk salut untuk Novi. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Novi, terima kasih sudah mewakili kelompok untuk membacakan hasil kerja LKPD. Oke, Bapak Guru juga ini memajangkannya di sini supaya nanti anak-anak bisa melihatnya hasil kerja LKPD yang sudah dikerjakan dalam kelompok. Oh, ini anak besar. Oke, baik. Cukup di sini Pak Guru simpan saja. Nanti sebentar baru Pak Guru nilai. Sekarang kita akan lanjut ke
lanjut mengerjakan soal yang ada di situ. Ya. Jadi LKPD-nya sudah kerja dengan sangat bagus. Ya. Semua 4 nomor itu sudah, jawabannya juga ditulis dengan sangat rapi. Ini Novi tulisannya sangat rapi ya. Ini jawabannya, ini sangat rapi. Jawabannya bagus sekali Novi. Ya, ini hasil pekerjaan yang sangat rapi. Ya, kemudian jawaban-jawabannya juga sudah sangat bagus. Nah, sekarang anak-anak lanjut membuka buku di halaman 128. Di halaman 128. Kemudian kerjakan soal 5 nomor yang ada di situ. Ya. Ya, itu dikerjakan. Ada tentang min dan modus. Silakan dikerjakan. Itu yang Pak Guru mau nilai ya. Jadi harus kerja yang rapi. Kemudian itu bukan kerja kelompok. Nah, itu kerja sendiri-sendiri. Yang LKPD-nya yang tadi sudah dalam bentuk pekerjaan kelompok, Pak Guru sudah kumpul di sini, anak-anak sudah kasih ini Bapak Guru. Sekarang yang kamu lanjut itu kerjanya sendiri-sendiri. Ya, kerja sendiri-sendiri, jangan kerja lagi dalam kelompok. Caranya seperti tadi ya, kalau ada soal yang mungkin petunjuknya membingungkan, petunjuknya kurang jelas, itu ditanyakan. Ya, supaya kerja memperoleh nilai yang bagus. Maka kalau ada petunjuk yang kurang jelas ditanyakan. Kalau langkah-langkahnya kan sudah seperti yang sudah disampaikan tadi, itu contoh-contoh yang ada. Ya. Itu contoh-contoh yang ada itu. Oke, lagi 2 menit. Lagi 2 menit. Sudah selesai? Sudah. Oke, bisa dikumpulkan? Bisa. Oke, Pak Guru ambil hasil pekerjaan. Oke, Jian. Sudah juga Jian. Oke. Bukunya jangan dulu ditutup karena kita masih pelajaran ya. Oke, Pak Guru akan menilai hasil pekerjaan kamu yang sudah dikerjakan tentang soal-soal dari latihan materi min dan modus. Oke, sekarang Pak Guru ingin bertanya, apakah dari penjelasan dan latihan tadi tentang materi min dan modus ada yang masih ingin bertanya atau masih mengalami kesulitan? Semua sudah jelas? Sudah. Oke, baik. Berarti sekarang Pak Guru akan membuat rangkuman atau kesimpulan. Mungkin ada anak-anak yang bisa buat kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, kalau begitu dengarkan baik-baik hasil kesimpulan atau rangkuman kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita mulai dengan materi min. Ya, materi min. Min atau nama lainnya adalah rata-rata atau rata. Bagaimana cara untuk menentukan min? Ya, min ditentukan dengan cara semua data yang ada dijumlahkan lalu dibagi sebanyak data yang ada. Jadi seperti contoh-contoh tadi ya. Jadi kita juga bisa menentukan min dari
Data yang disajikan dalam diagram batang, data yang disajikan dalam diagram lingkaran, data yang disajikan dalam tabel. Dari situ kita bisa menentukan min. Caranya semua sama, yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Yang berikut adalah modus. Untuk menentukan modus, kita harus teliti baik-baik kumpulan data yang ada. Kalau datanya banyak, kalau bisa kita urutkan. Ya, kita urutkan mulai data dari terkecil ke terbesar. Kemudian kita hitung. Misalnya data ini muncul berapa kali? Satu kali muncul kita kasih tanda satu garis seperti ini. Ya. Setiap data muncul kita kasih garis satu ini. Nanti yang muncul paling banyak itu adalah modus. Jadi modus itu artinya data yang muncul paling banyak. Ulangi sama-sama. Modus artinya data yang muncul paling banyak atau data yang frekuensinya paling tinggi. Sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Oke, baik. Berarti penjelasan untuk materi min dan modus ya kita akhiri sampai di sini. Ya, ingat tadi rangkuman itu, kemudian oke, berarti pelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Ya, Bapak Guru ingatkan anak-anak harus tetap rajin belajar. Kemudian harus mengerjakan semua tugas yang sudah diberikan. Ya, tugas-tugas itu harus dikerjakan di rumah. Kemudian kita juga masih dalam keadaan dilanda wabah virus corona, jadi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Oke anak-anak, kita akhiri dengan berdoa bersama. Silakan Novi memimpin kita dalam doa bersama. Salam PPK. Salam. cerdas, Berkarakter. Menyenangkan, luar biasa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke anak-anak, pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Selamat siang anak-anak.